Dan jangan lupa juga untuk sausnya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin gyros ya. Jadi gyro ini populer karena halal guys. Nah itu halal guys soalnya tuh di New York itu super wow ya. Karena dulu aku waktu makan aja di daerah Times Square situ, Manhattan, itu ngantrinya tuh bener-bener sampai 2 blok gitu. Itu panjang banget dan mereka buka 24 jam. Jadi itu berkesan dan emang enak. Dan sekarang kalau nggak salah di Indonesia juga udah ada ya di beberapa kota gitu. Dan hari ini kita akan bikin tentunya dengan versi yang simple dan bahan-bahan yang mudah ditemukan ya. Oke, jadi gyro itu tuh adalah kayak kebabnya dari Greek ya. Greek tuh Yunani. Biasa gyro tuh dia pakai panggangan vertikal ya, kayak doner kebab ya. Cuman yang aku cobain di si halal guys itu dia kayak cuman pakai grill plate gitu doang sih. Aku nggak tahu sebelumnya diapain, tapi rasanya sih itu cukup simple ya, bukan yang something yang terlalu kayak kelihatan rumit gitu, nggak. Sebenarnya simple, tapi emang rempah-rempahnya dia ada yang menonjol. Jadi light ya, biasa kayak seleranya orang sana mungkin ya, nggak terlalu heavy juga gitu. Oke, langsung aja. Jadi komponennya dari sepiring halal guys itu ada nasi, terus dagingnya. Jadi bisa pilih sapi, lamb atau chicken. Di sini kita akan pakai beef atau sapi dan juga ayam ya. Ada juga sedikit sayuran. Kadang si sides-nya juga dia ada pita bread. Kita bisa ganti aja pakai tortilla skin, kalau nggak kulit kebab itu juga bisa. Dan ini sausnya, ini aku homemade. Nanti aku kasih lihat juga gimana cara bikinnya. Dia ada red sauce atau hot sauce. Rasanya mirip Tabasco gitu, tapi dia lebih kental. Dia lebih ada bodinya gitulah ya. Sama juga white sauce-nya. Untuk masak dagingnya, ini kita perlu rempah-rempah yang menonjol banget yang aku rasain langsung tuh ini. Oregano, ketumbar, jinten, dan juga kita tambahin supaya wangi bawang putih dan juga bawang bombay ya. Plus nanti minyak sama mayones. Ini nanti kita akan gabungin di marinate bareng. Ini kita perlu ayam file yang untuk ayam tentunya. Ini daging cincang, oregano, ketumbar, jinten, bawang bombay atau bawang merah, kalian bisa juga pakai yang powder ya. Terus ini bawang putihnya, sedikit minyak, dan juga mayo. Nah ini jangan lupa juga untuk masukin salt pepper ya, garam merica. Lalu kita aduk aja. Oke, udah gini kita tinggal masak. Untuk yang ayam nanti kita akan panggang dulu bolak-balik, baru kita potongin dan kita masak kembali. Untuk yang beef atau sapi langsung aja kita masak. Si minyak, daging sapi dan juga ayamnya ini kita biarin aja sampai dia browning ya, baru kita aduk-aduk. Nah untuk yang ayam juga ini baru kita balik, udah browning kayak gini. Lalu kita tambah air. Dan untuk yang sapi ini akan matang lebih cepat ya. Kalian bisa lihat juga teksturnya sampai kayak gini, dia masih juicy, masih basah. Dan untuk yang ayam, sekarang kita potong-potong. Setelah potong-potong, ini ayam kan dia matangnya lebih lama. Dan kita balikin, kita masak lagi sampai dia matang. Nah ini dua-duanya udah matang. Kita cicipin dulu. Tuh lihat teksturnya, kalian harus lihat. Ini tuh dia ada browning kayak bekas kering gitu. Tapi hasil akhirnya dia basah moist ya. Yang aku makan kayak gitu, dan itu tuh nanti cocok banget kita makan style kayak gini. Sama halnya juga dengan ayam. Tuh kalian lihat, kita sisain sedikit kuah ya. Dia ada yang browningnya kayak bekas gosong, terus kita diglaze pakai air, itu wangi banget. Sekarang kita cicipin.
Kurang garam dikit. Nah ini jadi rasa dari oregano, ketumbar dan juga jintennya harus kerasa ya. Kalau enggak ini kayak daging tumis biasa dan itu kurang enak. Dan juga ini tuh rasanya dia karena bawang putihnya kan kita langsung campur kan tadi ke dalam dagingnya dan kita marinate. Jadi aroma bawang putihnya beda sama kalau kalian tumis dulu. Itu beda. Kalau ini dia lebih tajam, tapi tajamnya tuh enak ya. Dan kalau emang kurang strong, karena aku udah tulis takaran, cuman kadang rempah-rempah tuh dia beda. Kalau misal rempah-rempah yang udah disimpan agak lama dia wanginya nggak strong, jadi kalian harus tambahin lebih. Tapi bisa juga kalian misalnya sangrai, ketumbar dan juga jinten secara fresh dan kalian gerus, itu rasanya dia lebih mencolok ya. Jadi kalian harus pelan-pelan juga cobain, sekiranya udah wangi stop. Lalu sekarang kita akan bikin nasinya. Di sini kita perlu tentunya beras ya. Di sini aku pakai basmati, tapi kalian kalau mau pakai nasi biasa boleh. Ketumbar bubuk, kunyit bubuk, jinten bubuk dan juga garam lada. Butter, lalu air. Ini kalau kita pakai basmati rice itu perlu air lebih banyak, kurang lebih 30-50% dibandingkan beras biasa. Cuman kalau kalian pakai beras biasa, boleh aja air sesuai selera kalian kayak biasa. Nah ini udah matang, penampakannya kayak gini. Nah jadi ini kalau kalian coba, dia wangi, aromatik, tapi untuk rasanya dia emang agak tawar ya. Karena kan nanti kita kasih topping yang wangi juga, kita kasih saus, jadi jangan semuanya kayak berasa gitu. Nanti itu terlalu blenek gitu. Untuk saus nih kalian kalau mau beli jadi hot sauce atau tabasco boleh, tapi bisa juga kita bikin, ini gampang banget. Kita perlu cabai kering yang udah direndam, bawang putih, bawang bombay, cabai merah, cuka, air dan juga garam. Jadi pertama ini kita akan toast atau sangrai dulu cabai, bawang bombay, bawang putih sampai dia udah sedikit gosong-gosong. Ini akan memberikan aroma smoky juga, jadi sausnya dia lebih enak. Dan kalau udah kita ini blender bareng aja sama bahan lainnya dan juga air. Nah kalau udah di blender kayak gini, kita akan masak. Kita tambahkan air, jangan lupa. Dan kita aduk-aduk-aduk. Tambahkan juga garam, kalian cicipin. Ini kalau kalian mau teksturnya lebih kayak saus sambal lagi. Ini kita tambahin terigu ya, terigu yang udah dicairkan sama air. Nah setelah konsistensi pas, rasa pas, hot sauce-nya udah siap disajikan. Sekarang untuk white sauce. Untuk white sauce kita akan perlu mayo, sour cream, garlic powder, dan juga garam lada. Ini lada putih, ini memegang peranan penting juga. Dan kalau kalian gak ada sour cream, bisa digantikan yogurt kental yang gak manis ya, tanpa gula. Cicipin, kalau udah oke, kita simpen. Oke, sekarang kita akan plating nasinya. Lalu kita taruh ini ayam dan juga beef di atasnya. Jadi kalau yang di Halal Guys itu ada opsi ayam aja atau beef aja atau campur. Nah ini favoritku yang campur tentunya ya. Terus jangan lupa juga sayurannya supaya segar. Tomat, lettuce, kalian bisa pakai romaine lettuce, mungkin bisa juga pakai selada. Dan juga ini aku pakai tortilla skin ya. Ini homemade, cuman kalau kalian mau beli pita bread juga itu bisa. Dan jangan lupa juga untuk sausnya. Oke, ini makannya boleh diaduk semua, boleh juga makan satu persatu, itu terserah ya. Ini wanginya wangi banget. Dan sekarang pakai sayurnya juga. Kita pakai rotinya ini, cocol saus. Kalau rasanya ditanya rasanya gimana, ya mirip sama halal guys gitu ya. Kalau satu persatu ya tadi udah pasti wangi, herby, dan juga teksturnya ini pas. Karena yang aku tadi bilang nggak boleh terlalu kering juga. Makanya waktu kita masak itu kita tambahin air ya. Dicampur sama sausnya ini. Ini sausnya juga spesial. Rasanya ini tadi aku udah bilang ya, ini kan dia mirip tabasco. Tapi lebih ada wanginya lagi dari bawang bombay, bawang putih. Lebih ada bodinya, dia nggak terlalu cair. Dan untuk komposisi white sauce ini emang enaknya kenapa? Dia lebih seger dan nggak terlalu mayo banget gitu. Nggak terlalu, ya tahu kan kalau mayo tuh kan dia dari telur ya. Jadi
dia lekoh banget gitu. Ini lebih light dari mayo tapi still creamy sama seger, asam juga, jadi cocok banget buat dimakan sama daging kayak gini ya. Dan nggak ketinggalan juga, ini penambah tekstur dan juga rasanya enak ya. Kalian cek aja langsung, aku udah share juga sebelum ini dari homemade tortilla bread, tortilla skin atau kulit kebab, dan juga aku bikin kebabnya juga lengkap. Turkish kebab ya, kalian bisa cek. Untuk resep-resep selanjutnya kalian boleh komen di bawah, kasih ide. Stay tune terus, jangan lupa juga kalau kalian recook, tag ke @devinaherman @devispantry, subscribe, and see you in the next video.